Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini aku mau ngebahas TO kemarin ya. Aku akan bahas dari nomor 1 ya. Pertanyaan nomor 1 itu adalah where is Ybor City located? Artinya di mana lokasi, di mana kota Ybor itu berada atau berlokasi. Nah, untuk menjawab soal nomor 1 ini kita bisa lihat dari paragraf pertama yang ada di sini nih, paragraf ini, dan ada di line kedua. Kita mulai bisa baca dari di sini ya. When civil war broke out in 1869, ketika perang dunia itu mulai keluar atau mulai pecah gitu ya. He was forced to flee his country. Jadi dia tuh dipaksa untuk meninggalkan negaranya, and he moved his business to South Florida. Dan dia akhirnya memindahkan bisnisnya ke South Florida. Jadi di mana Ybor City berlokasi yaitu ada di South Florida. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Next, terus nomor 2 ada the word flee in line 2 means most nearly the same as. Jadi kata flee di sini ini mendekati apa sih gitu ya. Nah, kalau kita baca dari teksnya di sini ada bacaan he was forced to flee. Dia dipaksa untuk melarikan diri atau kabur gitu ya. So, melarikan diri itu sama seperti escape ya. Oke, jadi nomor 2 jawabannya adalah yang A. Gitu. Next, sekarang kita masuk ke nomor 3. Oke, nomor 3 itu pertanyaannya adalah the word seek in line 4 is closest meaning to. Seek di sini maknanya sama seperti apa? Oke, kita cek ya sekarang. Seek itu ada di paragraf berapa sih? Nah, kata seek itu ada di line ke-4 di sini ya. Cause him to seek a better location along the west coast. Jadi yang membuat dia harus mencari lokasi yang terbaik. Jadi to seek di sini maknanya mencari atau mengejar atau apa ya? Ibaratnya kayak dia tuh harus cari nih lokasi yang terbaiknya di mana. Jadi yang paling mendekati artinya adalah pursue, artinya mengejar. Jadi mengejar ini paling banget mendekati, karena kalau misalkan purchase kan artinya membeli ya, jauh banget sama kata tadi dia mencari itu kan. Nah, terus kalau misalkan elude itu menghindar. Lah, kenapa menghindar? Kan di sini kan dia malah pengen mencari, memburu. Jadi kayak pursue itu selain mengejar artinya memburu ya, sama jadi mencari. Terus ya D itu develop artinya mengembangkan gitu. Membangun. Jadi jauh banget sama tadi seek ya. Terus ada decide artinya mau memutuskan. Oke, nomor 4. Why will people probably continue to remember Ybor's name? Nah, untuk yang nomor 4 ini jawabannya adalah B. An area was named in his honor. Jadi honor di sini maknanya untuk menghormati si Ybor ini, makanya areanya dinamakan dengan nama dia. Nah, jadi kan pertanyaannya kan kenapa sih orang-orang tuh akan mungkin terus mengenal Ybor's name ya, karena namanya itu menjadi tempat bagi si kota Ybor ini. Oke, emang ada di paragraf berapa Kak? Oke, coba kita cari ya. Untuk nomor ini nih ada di paragraf Oke, bukan di paragraf berapa sih, karena di sini kan udah jelas ya, nama si penemunya atau nama si yang punya bisnis ini adalah Vicente Martinez Ybor, dan nama kota ini adalah Ybor City. Jadi bermakna bahwa ya dia itu namain ininya sebagai si namanya si pemiliknya gitu, atau si orang yang memindahkan si kota ini pertama kali. Oke, next sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Nah, nomor 5 ini membahas tentang Sequoyah. What is Sequoyah? Nah, Sequoyah ini nama orang ya teman-teman. Sequoyah was a young Cherokee Indian. Jadi dia itu seorang anak muda dari suku Indian, son of a trader and an Indian squaw. Jadi dia itu adalah anak dari wanita berkulit anak dari pedagang berkulit putih, dan ibunya adalah seorang Indian, suku Indian. Oke, terus kita langsung baca soal nomor 5 deh. What is the most important reason that Sequoyah will be remembered? Jadi apa sih hal yang paling penting, hal terpenting yang menjadi alasan bahwa Sequoyah ini akan terus diingat? Nah, jawabannya ini ada di paragraf pertama, line ke-4. Di sini kamu bisa baca dari sini ya. Like other Indians of the period, he was illiterate. Jadi orang-orang seperti suku Indian lainnya, dia juga buta huruf, illiterate. But
his determination, tapi ketetapan dia itu untuk merubah situasi, to remedy. Jadi untuk merubah situasi menuju sebuah pembaharuan gitu, penemuan terbaru, yaitu dia akhirnya menemukan. Jadi situasi yang dia ingin merubah itu menjadi membawa dia menemukan unique 86 karakter alfabet. Jadi dia menemukan 86 karakter alfabet baru tuh teman-teman. Bayangin dia itu membuat alfabet loh, kita tinggal mempelajarinya aja gitu ya. Nah, jadi nomor 5 itu alasan kenapa dia dikenal ya karena dia telah menemukan 86 alfabet tersebut. Jadi jawabannya yang 5. 5 itu jawabannya yang C ya. He create a unique alphabet. Oke, nomor 6. The word squaw in line 1 is close meaning to woman ya. Jadi karena di sini kan aku bilang bahwa dia tuh telah menikah dengan white trader atau pedagang berkulit putih, dan ibunya adalah wanita suku Indian. Berarti Indian squaw itu suku Indian. Berarti squaw itu sama seperti woman, yaitu wanita. Oke, next. Sekarang kita masuk ke nomor 7. Nomor 7. How did Sequoia's family react to his idea of developing his own talking leaf? Oke, untuk ini kalian bisa cari di paragraf 2. Di sini udah jelas banget ya. His family, reaksi family-nya dan teman-temannya gimana? Di sini ada his family and friends tahu he mad. Jadi reaksi mereka adalah mengira bahwa si Sequoia itu mad. Mad di sini artinya gila. Maka gila itu sama seperti crazy. Jadi nomor 7 jawabannya adalah yang B. Nomor 8. What from? Nah, from di sini artinya adalah tujuan. Jadi apa sih tujuan Sequoia itu mengembangkan alfabet dia? Ya karena jawabannya adalah yang D. He wanted the history of his people preserved for future generation. Jadi dia tuh pengen history dari kisah orang-orang mereka atau kisah suku mereka itu dapat diawetkan untuk generasi selanjutnya atau dapat dijaga buat generasi selanjutnya. Jadi biar dia tuh tahu gitu, biar anak-anak cucu dia tuh tahu gitu. Paham ya teman-teman?